Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Azalia Farli kembali menyapa Anda dalam Aceh Bicara. Saudara, pada 5 Juni lalu, Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencabut izin operasional 23 PTS atau perguruan tinggi swasta. 23 PTS tersebut merupakan sebagian dari 52 perguruan tinggi bermasalah dan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan permasalahan dari 52 perguruan tinggi tersebut. Keputusan pencabutan izin operasional pada perguruan tinggi ini tidak terjadi begitu saja. Sebelumnya pihak perguruan tinggi yang terkena sanksi berat juga diberikan waktu untuk memperbaiki kesalahannya selama 6 bulan. Walaupun tidak ada PTS di Aceh yang terkena dampak sanksi berat ini, namun kita ingin membahasnya permasalahan apa saja yang kerap terjadi pada sejumlah perguruan tinggi di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, kita akan membahasnya dalam Aceh Bicara, 23 kampus ditutup, ada apa? Tentu bersama narasumber yang telah hadir bersama saya, yang akan saya sapa pertama kali, Bapak Rizal Munadi. Assalamualaikum Pak Rizal. Assalamualaikum. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan pemirsa, Pak Rizal merupakan Kepala Dikti Wilayah 13. Dan selain Pak Rizal, bersama saya di Aceh Bicara kali ini juga telah hadir. Assalamualaikum Bapak Ismail Ansari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ismail? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan Pak Ismail merupakan Wakil Koordinator Kopertais atau Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah 5 Aceh. Dan sebelum kita membahas mengenai 23 kampus swasta yang ditutup ini, sebelumnya saya ingin berbincang dengan Pak Rizal terlebih dahulu terkait dengan LL Dikti sendiri. Mungkin ada sebagian masyarakat kita yang belum mengenal lebih dekat peran dari LL Dikti itu sendiri. Seperti apa? Pak Rizal, silakan. Baik, terima kasih. Sebetulnya dulu orang mengenal kita itu adalah sebagai bagian daripada Kopertis, ya. Tapi dengan berubahnya menjadi lembaga layanan pendidikan tinggi ini, kita tidak hanya mengurus yang swasta, juga mengurus yang negeri sekarang ini. Dan kita punya fungsi utama adalah untuk memfasilitasi mutu pendidikan tinggi yang ada di wilayah kerja kita. Kebetulan kita ada di Aceh, wilayah di 13. Dan hari ini kami mengelola atau mengawasi 86 perguruan tinggi yang ada di Aceh. Oke. Dan kalau dari Kopertais sendiri bagaimana Pak Ismail perannya selama ini untuk PTS khususnya mungkin swasta ya, kalau untuk PTS swasta yang ada di Aceh? Baik, kita di Kopertais ditugaskan yang pertama untuk pengawasan dan pembinaan perguruan tinggi swasta keagamaan Islam yang ada di Aceh sejumlah 35 PTKIS. Itu semua kita bina untuk meningkatkan yang pertama kualitas. Jadi kualitas alumni itu diutamakan dan bantuan-bantuan sarpras itu kita yang menjadi pengawasan dan pembinaan laporan. Seperti itu. Berarti ketika suatu PT swasta ada bermasalah seharusnya melalui Kopertais terlebih dahulu ya Pak ya, untuk betul. Pengaduannya dan pembinaan dari permasalahan itu sendiri ya, Pak Ismail. Dan terkait dengan ada 52 perguruan tinggi yang diadukan bermasalah, kalau dari Pak Rizal sendiri melihatnya sebenarnya permasalahan apa saja yang kerap terjadi pada sejumlah universitas ini? Baik. Sebetulnya di perguruan tinggi swasta ini yang besar sekali konflik internal sebetulnya. Itu yang pertama. Kemudian juga dalam pengelolaannya. Nah, pengelolaan ini yang menjadi sentral masalah adalah program studi atau perguruan tinggi ini tidak mampu mencari mahasiswa sehingga operasionalnya agak tersendat-sendat. Nah, ketika dia tidak beroperasi dengan baik, tentu akan berdampak pada penyelenggaraan sampai bermuara pada akreditasi. Nah, itulah yang menjadi pemicu bagaimana kemudian timbul sanksi-sanksi dari ringan, sedang, sehingga berat nantinya. Iya, tapi kalau di pemberitaan permasalahan ini sering sekali disebutkan beberapa seperti jual beli ijazah, lalu ada manipulasi data mahasiswa dan sebagainya. Itu termasuk menurut saya ya kesalahan yang cukup besar sekali ya Pak ya. Kalau untuk
hingga dapat mendapatkan sanksi berat penutupan operasional sebuah kampus swasta, apakah harus menunggu hingga permasalahannya cukup besar seperti itu? Baik, jadi sebetulnya secara reguler kita kalau di LT13 ini memantau mereka ini dari segi akreditasi yang mereka miliki dan dilakukan oleh LAM maupun BAN PT. Itu indikator pertama. Tapi dalam perjalanannya ada juga perguruan tinggi atau program studi yang tidak memiliki akreditasi. Nah, ketika dia berjalan ini, kami mungkin tidak akan mampu menjangkau sampai 23 kota kabupaten ini yang ada di Aceh. Dan dengan ada laporan masyarakat, maka kita akan lakukan kunjungan ke lapangan, ke lokasi-lokasi untuk mengenal pasti apakah memang benar seperti itu. Dan indikasi yang disampaikan tadi bahwa memang ada jual beli ijazah itu terbukti di beberapa tempat. Makanya di dalam pemberitaan yang disebutkan sini dicabut itu salah satunya akibatnya seperti itu. Oke, dan kalau Pak Ismail sendiri, ini bagaimana tanggapannya terkait dengan sanksi tegas yang dilakukan oleh Kemendikbudristek? Kalau saya melihat bahwa perguruan tinggi swasta itu tidak mampu melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Artinya menjalankan proses pembelajaran, pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Artinya normalnya 3 fungsi itu bisa berjalan seimbang. Namun setelah ada pembinaan tetap itu tidak berjalan, hanya berjalan satu saja, yaitu proses pembelajaran. Sedangkan penelitian di swasta itu sangat minim. Apalagi pengabdian masyarakat yang seperti yang normal, pelaksanaan KPM, itu kadang-kadang sama sekali dibuat seperti sudah ada, padahal mereka tidak ada. Bahkan ada perguruan tinggi yang tidak ada mahasiswa seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal. Oleh karena itu wajar-wajar saja kalau itu dibina, kalau tidak mampu itu memang seperti yang diambil tindakan oleh Kemendikbud. Sesudah ada pembinaan tidak bisa, maka harus dibinasakan. Nah, seperti itu. Berarti sangat sayang sekali, jangan sampai terkesan kampus swasta ini ya hanya sekedar untuk ambil ijazah, namun kegiatannya tidak benar-benar dilakukan, kegiatan pembelajarannya baik pengabdian kepada masyarakat dan sebagainya. Ya, namun apakah dengan 23 kampus yang ditutup ini turut berdampak akan citra dari kampus swasta lainnya, Pak Ismail? Besar saja kemungkinan karena ada penutupan atau pencabutan SK atau izin operasional. Itu kampus-kampus lain itu sudah sangat berhati-hati akan melaksanakan fungsi perguruan tinggi itu. Kalaupun tidak tercapai sampai 100%, 75% mereka harus kejar. Kenapa? Karena akan ditakuti bahwa pencabutan itu tidak akan berhenti pada 23 perguruan tinggi swasta yang sedang dilakukan. Ya, berarti sudah terlihat bahwasannya ya Kemendikbudristek bisa mengambil sanksi tegas ya terkait kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sejumlah PTS ini. Namun Pak Rizal, menurut informasi sanksi tegas ini tidak langsung diberikan begitu saja. Betul. Ada seperti tenggat waktu untuk perbaikan. Sebenarnya bagaimana regulasinya pada ketika sebuah kampus melakukan kesalahan? Baik. Jadi dasar dari kementerian untuk melakukan tindakan ini, ada dasar hukumnya adalah Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Betul. Di situ ada mekanisme diberikan sanksi ringan, sedang hingga ke berat. Nah, prosesnya itu berlangsung, ada durasi waktu per 6 bulan dapat 6 bulan begitu. Nah, tentu pada waktu dia ringan kita lakukan pembinaan. Namun konon kalau memang tidak ada perubahan-perubahan, maka sanksi terakhir adalah sanksi berat. Kementerian dapat mencabut izin operasional sehingga kampus akan tutup. Nah, ini yang kalau betul-betul dibaca oleh Permendikbud ini mungkin semua kampus akan berhati-hati nih dari saran. Ya, berarti kalau sudah sampai ditutup ya dalam waktu 6 bulan itu dapat dikatakan sejumlah kampus atau 23 kampus ini tidak memperbaiki kesalahannya. Ya, padahal sudah diberikan waktu ya. Namun kalau untuk LLDikti sendiri, ini melihat keputusan dari Kemendikbudristek untuk adakah dampaknya untuk di Aceh? Walaupun belum ada ya kampus yang terkena sanksi ini. Baik,
mudah-mudahan tidak ada lah di Aceh. Tapi saya tidak begitu yakin juga karena nih swasta ini syarat dengan konflik sebetulnya. Ya karena pengurusannya sangat-sangat berbeda dengan PTN begitu ya. Karena mereka pendanaan swasta sehingga permasalahan juga banyak. Nah, kalau ditanya tadi masalah perubahan itu tidak terjadi, saya boleh bagi cerita sedikit. Kebetulan saya bertugas sebagai asesor, itu di LAM teknik, itu juga lakukan pembinaan. Nah, tetapi kemarin waktu kita lakukan diskusi, ada perguruan tinggi nggak mau berubah. Memang tidak mau ya? Jadi sudah dibantu-bantu supaya dia lengkapi segala macam, tapi tidak mau. Nah, tidak mau ini saya bisa pahami karena mereka boleh jadi kurang SDM, kurang pendanaan dan seterusnya. Jadi ini memang di swasta yang kecil-kecil memang banyak sedikit masalahnya yang susah diselesaikan dalam dekat. Oke, gimana nih Pak Ismail, syarat akan konflik katanya kalau untuk PTS. Kalau untuk di Aceh sendiri seperti apa? Apakah ada tercium bau-bau syarat akan konflik di sejumlah PTS di Aceh? Saya lihat itu ada fenomena konflik itu akan terjadi antara yayasan dengan pengurus perguruan tinggi. Sebab kalau ada dua manajemen, itu pasti terjadinya konflik. Satu manajemen perguruan tinggi, satu manajemen yang dikelola oleh yayasan. Jadi dualisme manajemen itu sangat besar kemungkinan terjadinya konflik di suatu lembaga. Tidak hanya di perguruan tinggi, tapi lembaga-lembaga lain juga besar kemungkinan yang seperti itu. Dan saya lihat kriteria-kriteria yang diambil oleh kementerian untuk mencabut izin operasional sebuah perguruan tinggi itu ada beberapa kita. Yang pertama, tidak sanggup memenuhi kuota mahasiswa. Yang kedua, tidak sanggup memenuhi kuota dosen yang sudah berpangkat fungsional. Kemudian membuka prodi baru, itu tidak ada lektor atau lektor kepala. Nah, itu sangat besar kemungkinan perguruan tinggi swasta itu ditutup. Karena di Aceh khususnya saya lihat di beberapa PTKIS, saya selama beberapa bulan di situ, saya sudah visitasi sekitar 8 PTKIS. Dan kita sarankan untuk memenuhi syarat utama. Yang pertama mahasiswanya, yang kedua tenaga fungsional. Mulai dari asisten ahli sampai ke lektor kepala. Alhamdulillah beberapa perguruan tinggi diikuti arahan dan diminta untuk BIMTEK dosen. BIMTEK ke naikkan pangkat. Ini semua itu kita sudah mulai membina karena mereka takut. Itu sebuah ladang bagi yayasan untuk memberikan suatu pendidikan kepada masyarakat yang tidak mampu ke daerah yang jauh seperti ke Banda Aceh atau ke Medan atau ke daerah yang lain. Dan ada dari perguruan tinggi swasta yang sudah selama ini kita sudah memberikan rekomendasi untuk membuka S2 seperti Al-Muslim, IAI Al-Muslim. Kita sudah berikan rekomendasi dan mencukupi syarat. Mereka sudah diberikan izin operasional S2. Tapi khusus pendidikan agama Islam. Nah, kemudian kita sudah memberikan rekomendasi perubahan status seperti Al-Aziziyah Samalanga. Itu mereka dulu mereka tidak mau kalau sudah belajar di pesantren tidak sekolah lagi. Tapi ketika saya bertemu beberapa kali dengan pimpinan pesantren, saya jelaskan seperti ini. Mengaji itu perlu. Kenapa? Kita mengaji, kita tidak menipu orang. Tapi kita tidak ditipu orang. Akhirnya dipadukan dua konsep itu, mereka bangun institut, bangun sekolah tinggi. Sehingga mereka sudah ada dua konsep situ. Nah, ada juga yang bukan bernuansa atau beraliran daya,
Ada juga yang berdiri sendiri, seperti di Babu Salam, di Blangkejeren, di Aceh Tenggara. Itu bukan bernuansa pesantren, tapi mereka seperti swasta biasa. Di yang kita arahkan supaya menjadi sebuah perguruan tinggi swasta yang bisa merekrut mahasiswa luar dan mahasiswa mereka sendiri, artinya alumni daya, masuk ke S1 kemudian dilanjutkan ke S2 di situ. Nah, kita bina seperti itu tuh. Maka saya pikir seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, bukan tidak mungkin di Aceh dicabut izin operasional. Dan mereka dengan ada kejadian di daerah lain sangat berhati-hati sekarang. Dan bahkan memicu diri untuk memanggil tenaga-tenaga di Kopertais terus disuruh bina. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi. Kita sudah visitasi 8 perguruan tinggi swasta Islam. Mereka sudah sangat respon terhadap pembinaan. Gitu. Ya baik, berarti sejumlah universitas ketika dia tahu mungkin ada kesalahan internal di dalamnya ketika ada kejadian seperti ini menjadi motivasi untuk perbaikan juga. Betul. Agar kedepannya tidak terkena sanksi berat seperti ini. Namun salah satu yang saya highlight tadi adalah konflik internal seperti antara yayasan dan juga manajemen. Namun ya akan menjadi dampaknya juga mahasiswa. Betul. Ya Pak Ismail dan Pak Rizal. Kalau untuk Pak Rizal melihatnya, untuk nasib mahasiswa yang kampusnya terkena sanksi berat seperti ini akan seperti apa Pak Rizal? Nah, baik, ini pertanyaan sebenarnya menjadi beban bagi kami di lembaga layanan pendidikan tinggi ini. Begitu sanksi diberikan, dicabut operasionalnya oleh kementerian, tentu mahasiswa ini tidak punya tempat untuk belajar lagi, artinya tempat sudah cabut. Nah, itu menjadi tugas tambahan bagi LIT untuk memindahkan mahasiswa ini ke tempat yang lain. Nah, ini prosesnya tidak begitu mudah ya, karena perlu waktu, ya, tenaga dan seterusnya. Dan ini yang sebetulnya tidak kami harapkan itu. Karena prosesnya membuat semua orang susah di sini. Iya. Ya. Solusi tapi menambah pekerjaan ya Pak ya. Ya. Nanti juga dibutuhkan pasti kebijakan seperti apa cara menerapkan perpindahan dari mahasiswa itu sendiri. Banyak prosesnya, nanti ada konversi nilai, pokoknya itu agak ribet lah jadi banyak urusan yang harus kita urus lagi. Ya. Jadi migrasi data dari kampus lama kita bersihkan dulu, baru kita pindahkan ke kampus yang baru. Iya. Dan penyesuaian dari mahasiswanya juga pasti ada yang terberat atau terbebani yang merasa terdampak akan kasus ini. Namun kalau untuk nasib alumni dari PTS itu sendiri, walaupun kita tahu Kemendikbudristek tidak mempublikasi PTS apa saja yang ditutup operasionalnya, itu seperti apa? Apakah juga akan berdampak untuk jangka panjang? Kalau alumni, katakanlah dia ingin melakukan legalisasi ijazah gitu ya, itu bisa datang ke LIT 13. Jadi kita bisa bantu itu. Itu karena kita diberikan wewenang itu. Jadi mereka tidak punya kampus yang lama itu sudah ditutup, untuk legalisasi ijazah bisa datang ke kantor kami. Oke. Dan terkait juga ini marak juga ya sedang terjadi, apalagi kita menjelang pemilu juga, bahwasannya kayak ada ijazah-ijazah palsu dan sebagainya. Ini kan menjadi waspada ya, orang menjadi lebih waspada juga. Dan yang ditakutkan bahkan ijazah asli tapi diperjualbelikan. Ya itu juga menjadi masalah sebenarnya, tidak hanya sekedar ijazah palsu. Ya, namun kalau untuk LDIKT melihat permasalahan ijazah yang mungkin ada kepalsuan atau dibeli secara ilegal dan sebagainya, itu seperti apa? Baik, kalau yang era sekarang mungkin agak lebih susah mereka memalsukan ijazah, karena kita sudah lakukan berbagai cara. Sebelum dia lulus kita screening dulu ya, kita berikan nomor PIN ijazah dan seterusnya. Yang agak repot adalah ketika kita bicara masa lalu. Pada masa lalu itu data tidak tersajikan di PD Dikti. Sehingga kita tidak tahu apakah dia betul sekolah atau tidak sekolah. Ya. Kalau sekarang insya Allah akan aman. Nah, ketika kita bicara masa lalu ini ya kita terpaksa mencari klarifikasi kepada perguruan tinggi sendiri. Apakah betul ini mahasiswanya? Artinya tanggung jawabnya ada di perguruan tinggi tersebut. Ya. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Walau kan tidak mungkin terjadi ya, karena kan masa lalu itu dulu ada namanya kelas jauh dan seterusnya ini. Jadi kita tidak bisa mantau. Tapi kalau sekarang lebih gampang karena semuanya tersaji di dalam pendidik itu. Setiap mahasiswa mengambil mata kuliah langsung tertera,
dosen mengajar langsung tertera di situ, yang repot yang masa lalu. Nah, itu yang susah, saya nggak bisa jawab. Susah diinikan lagi ya Pak ya. Yang berlalu, yang sudah lalu biarlah berlalu. Kita harapkan memang ya tidak ada penyebaran seperti itu. Namun Pak Ismail, ini menurut pandangan Bapak, apakah solusi pindah universitas yang memang sudah diwacanakan seperti itu ya untuk nasib mahasiswa yang PTS-nya ditutup operasionalnya ini, seperti apa itu persiapan dan sebagainya, walaupun tentu menjadi tugas besar dari LLDikti. Kalau dari pandangan Pak Ismail seperti apa? Kalau saya pikir untuk memindahkan mahasiswa sekaligus kalau bisa itu merger antara yang sudah ditutup untuk pindah itu kadang-kadang tidak ditutup secara total dalam pembinaan, tapi tidak boleh ada mahasiswa di situ. Harus merger dengan perguruan tinggi swasta yang memang sudah bisa memberikan sebuah solusi untuk alumni. Seperti itu. Kalau memang seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, itu memang sangat susah. Harus kita hapus dulu di PT lama, kita masukkan ke PT baru. Itu saya pernah begini dulu, pernah prodi ditutup, jadi susah mau pindah mahasiswa ke prodi mana. Kita harus minta untuk dipilih ke mana suka. Bahkan ada pindah ke universitas lain, kita harus konversi nilai. Nah, seperti itu. Maka itu sangat sulit untuk memindahkan mahasiswa. Jadi perguruan tinggi sekarang sangat harus memperhatikan bahwa itu tidak akan terjadi. Kenapa? Kalau memang sudah ditutup tuh tidak ada cerita lagi bahwa menutup itu sangat mudah, tapi membuka baru itu sangat susah. Seperti sekarang. Sekarang di PT KIS itu sudah ada moratorium. Tidak boleh membuka PT KIS baru, kecuali pembinaan prodi-prodi yang sudah ada. Menambah prodi pun belum dibenarkan. Jadi prodi yang sudah ada perlu diberikan pembinaan sehingga akreditasinya bisa B atau bahkan bisa dapat A. Bahkan subdi PT KIS sekarang memberikan suatu anggaran untuk pembinaan akreditasi. Nah, ini subdit PT KIS itu dalam minggu ini akan turun ke daerah wilayah 5 untuk melihat semua. Mengunjungi mungkin mereka akan 2 minggu di sini untuk memvisitasi prodi-prodi yang belum terakreditasi. Kita di PT KIS yang akreditasi B 2, yang C 15. Yang tidak terakreditasi, belum terakreditasi maksudnya itu 18. Karena kita ada 35 PT KIS. Ini ada yang belum mendaftar Pak Rizal di tempat kami. Seperti di Aceh Tenggara ada 2 yang baru belum mendaftar. Itu akan bermasalah. Nah, seperti itu. Ya baik, berarti untuk pemindahannya sendiri ya diupayakan yang setara ya statusnya dengan yang sebelumnya ditutup. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini akan kita sambung lagi perbincangan mengenai 23 PTS ditutup. Ada apa? Tetap di Aceh Bicara. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Aceh Bicara, dan untuk pemirsa yang mungkin juga ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber kita terkait tema hari ini 23 PTS ditutup, ada apa? Bisa menelpon melalui 0822 6825 5755 seperti yang tertera pada layar Anda. Dan juga kita mau menyambung perbincangan bersama Pak Rizal dan juga Pak Ismail terkait tema kita yang sudah semakin seru juga untuk kita bahas ya. Dampak-dampaknya juga salah satunya tadi tentu akan dirasakan oleh mahasiswa yang wacananya solusinya tentu akan dipindahkan pada universitas lainnya. Dan kalau untuk dampak lainnya, apakah ke depan nih Pak Rizal untuk pembukaan PTS swasta akan ada penambahan standar atau mungkin regulasi karena sudah semakin ketat ini sepertinya Kemendikbudristek untuk mengawasi PTS-PTS? Baik, sebetulnya standar tidak akan banyak berubah ya, karena
ketika suatu prodi mau dibuka atau satu perguruan tinggi akan dibuka, itu ada standar yang harus dipenuhi. Yang pertama, mereka harus punya 24 standar. Nah, itu harus pertama. Nah, tapi sebelum sampai ke situ, ketika dia mengajukan ada beberapa yang harus dipenuhi dulu, katakanlah dosen itu harus tersedia 5 orang ya. Dan kemudian berbagai hal yang lain, termasuk kalau PTS itu pasti diminta berapa luas lahannya, pendidikannya seterusnya. Nah, itu persyaratan-persyaratan itu standar, masih belum berubah. Nah, kebanyakan PTS itu ketika memulainya mungkin dengan kesan yang baik-baik itu. Ya, semuanya lengkap dan seterusnya, duitnya ada dan seterusnya, tapi begitu berjalan ternyata nampak sulitnya. Nah, itu baru kelihatan masalahnya ya. Nah, intinya adalah ketika dia sudah lolos dalam tahap awal itu, tentu pemerintah memberikan kebolehan ya, artinya mereka akan mendapat persyaratan minimum dan kemudian ketika mereka mengajukan akreditasi akan mendapat akreditasi kalau sekarang ini adalah di level baik yang minimum itu. Namun kebanyakan perguruan tinggi swasta itu agak susah payah untuk menaikkan peringkat akreditasi ya. Namun demikian bukan tidak mungkin. Di LT 13 ini ada satu perguruan tinggi yang baru merger, sebagai merger tadi itu, dan mereka sudah punya program studi yang unggul. Jadi hari ini di LT 13 ini ada 3 program studi unggul di yang swasta ini. Jadi saya bisa bilang bahwa kalau kita mau buat, tentu bukan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, ini masalah sekarang tinggal manajemen tadi Pak Ismail sampaikan ya, pengelola yayasan itu kalau mau bersinergi insya Allah kan tercapai nantinya. Ya, berarti walaupun ada regulasi tertentu, tapi yang lebih sulit itu mempertahankannya itu ya, dibanding ketika awal pengajuan untuk membuka sebuah PTS baru. Bagaimana nih Pak Ismail untuk mempertahankan sebuah PTS, bahkan untuk menaikkan akreditas, kata Pak Rizal cukup sulit. Seperti apa kalau di lapangan? Kalau kita lihat di lapangan, untuk mempertahankan sebuah perguruan tinggi yang sudah diberikan izin operasional, itu sebenarnya tidak begitu sulit bagi perguruan tinggi yang punya omset sendiri, seperti perguruan tinggi yang beraliran daya. Nah, ini tidak sulit. Tapi kalau perguruan tinggi yang berdiri sendiri, itu sulit mencari yang pertama mahasiswa. Yang kedua dosen. Itu dosen yang linear yang paling penting sekarang, minimal 6 orang. Minimal 6 orang dosen yang linear itu untuk mendapatkan sebuah akreditasi yang baik, katakanlah nilai A. Seperti itu. Kalau tidak, itu semua akan stagnasi di situ. Seperti namanya itu kerakau di atas batu. Dia hidup segan, mati pun tak mau, seperti itulah perguruan tinggi yang tidak terakreditasi dengan nilai unggul atau nilai A. Seperti itu. Jadi untuk memenuhi syarat akreditasi itu ada mahasiswa, ada dosen yang linear. Kemudian prodi itu bisa kalau sekarang untuk akreditasi 6-9 langkah itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi itu termasuk alumni yang sudah berada di luar, di mana tugas atau kerjanya, itu akan diperiksa. Nah, diberikan laporan dan dibuktikan dengan kehadiran pada saat visitasi oleh Banpiti. Nah, itu yang susah sekarang. Nah, saya berpikir bukan di swasta saja, di negeri juga seperti itu. Kenapa? Saya sudah berpengalaman di prodi manajemen, Pak. Jadi saya lihat, ditanya alumni yang punya pekerjaan setelah ini mana, harus kita panggil. Jadi itu kita minta untuk diberikan penjelasan, baru diakui. Sehingga maaf, ini prodi manajemen pendidikan Islam di UIN itu karena lengkap 9 langkah itu diberikan prodi unggul, itu di negeri ya, prodi unggul. Di swasta susah sekali itu. Nah. Berarti tantangan tersendiri ya bagi PTS-PTS swasta untuk baik untuk mempertahankan
perguruan tingginya dan juga untuk menaikkan akreditasinya. Iya. Ya, dan sejumlah informasi juga disampaikan bahwasannya Kemendikbudristek ini menutup operasional 23 kampus ini akibat pelanggaran berat. Tadi diantara sudah kita bahas juga jual beli ijazah, manipulasi data mahasiswa, penyalahgunaan KIP kuliah, lalu hingga pembelajaran fiktif dan sejumlah hal lainnya yang dinilai tidak patut dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi. Kalau untuk di Aceh sendiri selama Pak Ismail bergabung dalam Kopertais, apakah ada tercium seperti pelanggaran-pelanggaran pada PTS? Itu memang bukan tercium, bahkan terbukti ada. Ketika mau diverifikasi, itu ijazah itu ternyata betul bukan palsu, tapi seperti itu prosesnya. Tidak ada proses persyaratan perkuliahan. Kalau ijazah boleh dapat, uang tidak perlu banyak. Memenuhi persyaratan perkuliahan. Ada kuliah, ada membayar SPP, ada mendaftar, ada buat skripsi kalau S1, kalau S2 ada buat tesis dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ketika dilihat di arsip itu tidak pernah ada. Nah, jadi itu kejadian di Aceh. Mungkin di daerah yang lain yang terkena dengan pencabutan izin itu lebih parah dari di Aceh. Tapi di Aceh sekarang sudah sangat berhati-hati. Nah, kalau diminta untuk berikan saya satu kertas, itu angkat tangan. Siapapun tidak bisa diberikan lagi. Karena semua ada bukti di PD Dikti. Nggak bisa seperti dulu yang disampaikan oleh Pak Rizal. Dulu memang sangat mudah. Sekarang sangat susah untuk mendapatkan ijazah. Karena dari masuk pertama sudah tercatat di PD Dikti sampai ada PIN ijazahnya. Nah, jadi kalau dulu ada ijazah yang tidak masuk di PD Dikti, sekarang di Kopertais harus minta untuk dibuka periode ijazah itu dimasukkan kembali. Kalau tidak dapat PIN ijazah itu. Setelah adanya kesalahan yang dilakukan PTS, Kopertais juga melakukan pembinaan ya, betul. Pak Ismail. Itu seperti apa cara, mungkin adakah tenggat waktu selama masa pembinaan dan sebagainya? Kita berikan waktu setelah kita visitasi, kita panggil pimpinan, operator untuk menjalankan kriteria-kriteria yang sudah kita berikan. Kita berikan waktu pertama 6 bulan. Walaupun di PD Dikti itu sudah di-upload, yang print out kita tetap minta. Kita akan melihat kesesuaiannya antara yang online dengan yang manual. Jadi kita berikan waktu pertama 6 bulan. Kita datang lagi, kita visit kembali. Belum sempurna, kita berikan waktu 6 bulan lagi. Kalau setelah 6 bulan kedua belum sempurna, kita peringatkan dengan peringatan keras. Kita akan memberikan rekomendasi kepada subdiktis itu untuk ditutup. Kita tidak akan berikan rekomendasi sembarangan tanpa pembinaan. Bahkan jadi cukup lama juga, dua periode dua ya. Periode, dua semester lah seperti dua itu. semester. Iya, baik. Gimana nih Pak Rizal? Berarti dari Kopertais sendiri sudah mengkonfirmasi ada terjadi di Aceh. Kalau untuk LL Dikti berwenang mengambil tindakan tegas atau seperti apa? Ya, kami bekerja sesuai dengan wewenang gitu ya. Jadi tugas utama adalah memfasilitasi mutu pendidikan. Artinya kita berusaha sekuat mungkin supaya pendidikan di Aceh itu jadi baik gitu ya. Nah, langkah terakhir itu untuk mencabut itu bukan wewenang di kami, itu di kementerian. Jadi kami adalah tugasnya seperti disampaikan Pak Ismail tadi, lebih kepada pembinaan. Namun demikian kalau kita lihat data, hari ini saya juga punya buat data sebetulnya terkait dengan akreditasi, kami juga punya atau ada 6 perguruan tinggi, artinya maksudnya prodinya, prodinya itu ada yang dalam kategori TMSP. TMSP itu tidak memenuhi syarat peringkat, artinya peringkat akreditasinya bermasalah. Dan yang ini seperti ini sebetulnya bukan di PTS yang kecil. Ini ada PTS besar nih. Ya mungkin karena pimpinannya atau timnya kurang sungguh-sungguh ya. Yang mudah-mudahan yang ini kan kita bantu supaya dia
bisa menaik peringkat kembali ke yang seharusnya dicapai gitu. Iya, kalau untuk keputusan dari Kemendikbudristek tidak mempublikasi nama-nama dari PTS ini, bagaimana tanggapan Pak Rizal? Apakah itu memang menjadi sebuah kebijakan yang tepat? Ya. Saya pikir ini ya plus minusnya pasti ada begitu ya. Tapi setidaknya masyarakat juga akan bisa tahu perguruan tinggi yang mana, bisa dicek di laman PDDikti. Jadi sebetulnya bukan rahasia juga ya. Jadi begitu ditutup ya tinggal searching aja, lihat begitu ya. Jadi ini satu langkah yang mungkin membuat semua orang agak nyaman juga. Ya kalau ditutup serta-merta disebutkan mungkin dampaknya terlalu vulgar gitu ya. Vulgar gitu ya. Tapi kalau masyarakat mau tahu bisa dicari di web. Ya, walaupun tidak dipublikasi secara pemberitaan list nama-nama dari PTS yang ditutup, tapi kalau memang ada masyarakat yang kepo bisa dicek ya, karena bukan suatu hal yang setertutup itu. Iya, baik. Kalau untuk dampak kepada masyarakat sendiri, apakah ada ini Pak Rizal? Saya rasa pasti ada lah. Artinya masyarakat pasti kecewa ini. Terutama bagi yang sudah menyekolahkan anaknya, mungkin sudah investasi berapa gitu duitnya ya. Tiba-tiba kok ditutup ini, ada apa ini? Berarti kan salah alamat sekolah ini. Nah sebetulnya masyarakat ini perlu hati-hati ya sebelum mengirimkan anaknya sekolah atau melanjutkan studi ya, dilihat dulu akreditasinya salah satunya. Dan kampusnya ya. Jadi jangan cari yang serba instan. Ini saya yakin kalau yang seperti ini kebanyakan cari instan ini. Seperti Pak Ismail sampaikan tadi, kadang-kadang kuliah tidak ada tapi dapat ijazah. Nah, itu yang diinginkan oleh semua orang sebenarnya instan ini. Tapi kalau kita pergi ke perguruan tinggi yang memang melaksanakan tridharma dengan serius, tentu nggak ada seperti itu. Nah, jadi terpulang pada masyarakat juga ini. Ya, jadi masyarakat terlebih orang tua dan juga yang mau masuk kampus harus dicek dengan serius dulu kampus yang akan didaftar, termasuk salah satu tadi akreditasi yang tidak kalah penting. Kalau mungkin Pak Ismail mau menambahkan selain akreditasi, apa yang menjadi standar untuk memilih sebuah kampus? Kalau saya lihat di dalam masyarakat, bukan akreditasinya yang paling dipentingkan. Mereka yang paling dilihat adalah skill setelah jadi alumni. Jadi akreditasi mungkin kalau tidak A pun tidak masalah, B itu sudah bisa diterima. Tapi skillnya juga itu sangat diutamakan oleh masyarakat. Karena begini, maaf kalau saya mengajar itu Pak Rizal sudah lama, sudah 30 tahun. Dulu nilai IPK kita 2,5 itu sudah cukup bagus. Sekarang nilai 3,94 setelah di lapangan tidak bisa apa-apa. Nah, itu bukan di swasta saja, tapi di negeri juga seperti itu. Kenapa? Karena dulu kita segan sama dosen. Sekarang dia bisa telepon, Pak, nilai saya kok B. Nah itu. Itu makanya bukan nilai akreditasi, bukan nilai substansi, tapi skill yang dimiliki oleh alumni itu sangat diperhitungkan. Nah, kalau seperti saya katakan tadi Pak Rizal, ada pesantren yang kemudian buka perguruan tinggi, itu masyarakat sekarang, maksudnya omset di luar, mau masuk ke situ, tapi ada kekurangannya, mereka tidak bisa baca kitab. Itu tidak bisa diterima. Nah, jadi di perguruan tinggi yang beraliran pesantren itu sekarang mereka di depan, skill komputernya, teknologi udah bisa, baca kitab udah bisa. Nah, jadi kalaupun masuk ke dalam masyarakat, dia tidak akan katakan lagi itu dari pesantren tidak bisa diterima. Padahal dia yang paling mampu memiliki isi ilmu dan teknologi. Nah, sekarang anak-anak mahasiswa kita Pak Rizal duduk saja di warung 8 SKS. Artinya 1 gelas kopi 8 jam duduknya di situ. Jadi apa? Bukan materi pelajaran yang dicari, tapi hanya chipnya yang dia putar di situ. Makanya tidak bisa. Masa almarhum Prof. Farid itu generasi bodoh dibilang.
Generasi instan tadi tuh. Generasi instan ya. Ya. Dilihat titelnya panjang gitu ya. Pak ya. Betul. Sampai nggak bisa Tapi isi disebut. nggak ada, tapi isi nggak ada. Nggak ada. Bahkan padahal SDM-nya itu yang diperlukan. Berarti salah satu tips ya buat baik itu orang tua dan juga buat pemirsa yang mungkin berencana untuk baru masuk kuliah, selain melihat akreditasinya juga melihat alumninya, kualitas betul. SDM dari alumni universitas itu seperti apa, lingkungannya dan sebagainya. Jangan sampai salah memilih kampus, bisa mendapatkan ijazah dengan mudah tetapi ilmunya yang tidak didapatkan. Padahal kita tentunya ingin semakin baik mutu pendidikan di Indonesia pastinya. Ya, kalau Pak Rizal, ini mengenai dampak sudah kita bahas juga tadi dan solusinya juga sudah dengan pemindahan tapi udah kira-kira kalau LLDikti walaupun untuk di Aceh tidak ada, itu sudah mempersiapkan strategi kah untuk pemindahan mungkin ribuan mahasiswa ya dari 23 PTS? Baik, kalau terjadi ya, artinya ya sekarang kan penutupan bukan di area kita sebetulnya, tapi tempat kita juga ada yang pemindahan itu karena sebabnya karena merger. Jadi merger dari kampus lama kita pindah ke kampus baru. Nah, strategi ini yang kami lakukan setiap waktu. Kalau memang diperlukan, kita akan duduk. Ini minggu depan juga ada yang harus kita pindahkan data dari PT yang lama ke PT yang baru. Itu menjadi tugas kami itu. Jadi tidak jadi masalah walaupun menjadi beban ya. Iya. Ya. Namun biasa pemindahannya sesama swasta atau bisa ke negeri juga tuh Pak? Oh, dia enggak, ini karena yang tadi bergabung, pasti dia kan dari PTA dan PTB menjadi C ya. Nah, berarti dia kan pindah ke situ. Nah, tapi biasanya pemindahan itu tidak pernah terjadi ke negeri. Swasta ke negeri tidak pernah terjadi. Di swasta ke swasta. Dan itu kita cari yang setara sebetulnya. Jadi kalau prodinya A, ya harusnya ke prodi A juga begitu di PT yang lain. Ya, ini memang semakin menarik juga pembahasan kita mengenai 23 PTS ini. Walaupun tidak ada kejadiannya di Aceh, tapi ini merupakan isu nasional yang ketika memang terjadi di Aceh, kita sudah tahu ya Pak Rizal dan Pak Ismail bagaimana penanganannya baik dari instansi dan juga dari masyarakat harus seperti apa ya. Dan mungkin dari Pak Ismail ada yang mau disampaikan kepada masyarakat kita, baik itu kepada PTS di seluruh Aceh dan juga kepada mahasiswa dan juga masyarakat umum terkait masalah kita dan hal lainnya, himbauan yang perlu disampaikan. Kalau saya sarankan seperti ini. Untuk memilih perguruan tinggi, yang pertama kami dari LLDikti, dari Kupertais, kami yang pertama harus siaga dulu. Jangan sampai terjadi pemindahan mahasiswa akibat penutupan perguruan tinggi. Itu kami harus siaga. Itu jangan sampai terjadi, maka kami harus buat dulu pembinaan. Kalau kita sudah buat pembinaan, memang terjadi, itu memang sudah resiko. Kita sarankan kepada masyarakat supaya kalau memasukkan anaknya ke perguruan tinggi itu harus dilihat yang pertama akreditasinya, kemudian hasil alumninya benar tidak. Artinya keilmuan itu memang bisa diberikan kepada orang lain. Contoh yang paling penting Pak Rizal, kalau kami katakan guru itu, yang proses atau spesialis guru itu harus bisa mengajar setelah itu. Bukan saja di sekolah, tapi dalam masyarakat dia harus mampu. Setidaknya di majelis taklim, ya harus dia bisa mengajar. Maka kita sarankan kepada masyarakat supaya memilih perguruan tinggi itu yang benar-benar sudah, walaupun swasta, sudah eksis dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Seperti itu. Ya, baik. Kalau dari Pak Rizal, himbauan apa yang ingin disampaikan? Ya, dalam memilih ya. Salah satunya. Ya, saya pikir lah mahasiswa itu harus cerdas juga lah. Sejak awal dia sudah melihat kampus mana yang punya kualitas ya. Dan tentunya dia juga harus suka dengan bidang ilmu yang dicapai itu. Dan kalau itu dicapai, dan dimanapun sebenarnya ilmu tidak sulit diraih itu. Jadi mau di PTSK atau PTN, karena ilmu itu ada orang yang pintar tanpa ke sekolah yang tinggi juga akan dapat begitu. Ya. Jadi saya harap semua mahasiswa ini belajar sungguh-sungguh tentunya. Jadi bukan karena nanti perguruan tinggi bagus akan hasil bagus, enggak juga.
Jadi tetap dari kita sendiri harus ada niat yang baik ya. Karena kan kalau kita lihat dari Al-Quran, Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum nih. Kalau kita tidak mengubah diri sendiri kan, nah ini contohnya. Jadi kalau mau cari tempat yang bagus, hijrah tempat yang bagus. Baik. Belajar yang bagus. Iya, baik pemirsa, penutupan 23 PTS ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih perguruan tinggi, berpartisipasi aktif dalam melaporkan jika memang menemukan beragam pelanggaran yang mungkin saja dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi. Baik, terima kasih Pak Rizal Munadi selaku Kepala Dikti Wilayah 13 dan juga Pak Ismail Ansari selaku Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 5 Aceh. Dan tentu terima kasih buat pemirsa yang memang sudah bergabung dalam Aceh Bicara kali ini. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk pemirsa juga. Akhirnya saya Azalia Farli undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.